Oke, perkenalkan nama saya Putu Krisnawida Pertama dari kelompok G, dan sini ada teman-teman saya itu Elang Cesano Pratama Lingga, Albertus Teddy, Franciscus Xaverius Godwin, Helvian Fauzi dari kelompok G juga. Di sini kami akan presentasikan seperti ini dari PowerPoint kami itu seperti asli ilmuwan Jepang membuat kulit manusia untuk hidup untuk robot. Baik, start next. Nah, yang pertama, mengapa kulit hasil rekayasa jaringan lebih baik daripada penggunaan kulit silikon? Next. Dari awal, apa itu kulit hasil rekayasa? Kulit buatan atau kulit hasil rekayasa adalah jaringan kulit yang diciptakan di laboratorium dengan menggunakan sel hidup seperti fibroblast dan keratinosit, serta matriks ekstraseluler atau HCM, seperti kolagen. Ini adalah tiruan kulit alami yang digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk penelitian biologi, pengujian kosmetik, pengobatan medis, dan juga robotika. Dapat dilihat pada gambar, itu adalah contoh robot yang menggunakan kulit hasil rekayasa. Lalu, oke, next. Lalu, apa saja sih keuntungan kulit hasil rekayasa ini? Yang pertama ada penyembuhan diri. Itu penyembuhan pada luka. Buatan ini dapat diperbaiki melalui aktivitas fibroblast, dermis, serta lembaran kolagen yang diterapkan pada tempat luka. Dapat dilihat pada gambar yang pertama itu ada luka, lukanya bakal ditutupi oleh kolagen, lalu diinkubasi selama 7 hari dan luka tersebut dapat apa menyembuhkan diri sendiri. Next. Nah, selanjutnya ada penyesuaian bentuk atau shrink edge. Keunggulan lain melapisi objek 3D dengan kulit buatan adalah penggunaan penyusutan jaringan selama proses kultur atau shrinkage yang memungkinkan pelapisan sesuai dengan objek 3D, terutama yang memiliki permukaan melengkung dan tidak rata. Dilihat pada gambar itu ada jari robot yang menekuk, tapi kulitnya juga mengikuti bentuknya. Next. Nah, keuntungannya yang terakhir yaitu ada penyesuaian suhu dan tahan terhadap air. Nah, selain hal itu, kulit buatan ini juga dapat sedikit berkeringat, seperti halnya kulit manusia. Keringat menguap dari permukaan kulit membantu mendinginkan tubuh dan menjaga suhu tubuh yang optimal. Kemampuan berkeringat ini penting untuk menjaga keseimbangan suhu tubuh manusia dan mencegah overheating pada robot. Selanjutnya, kulit hasil rekayasa memiliki keuntungan yaitu tahan air. Ini menjadikannya pilihan yang ideal untuk berbagai aplikasi seperti untuk melindungi bagian yang memiliki banyak komponen listrik pada robot. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, lalu masuk ke pada 3 faktor penyusun dalam membuat produk rekayasa. Eh, yang pertama itu ada biomaterial, kedua ada sel progenitor, dan ada signaling factor. Habis itu yang pertama saya akan bahas biomaterial. Apa itu biomaterial? Biomaterial merupakan semua material sintetik ataupun material alami yang berasal dari bahan alami yang digunakan untuk menggantikan atau memperbaiki fungsi jaringan tubuh berkelanjutan maupun sekedar bersentuhan dengan cairan tubuh, serta mampu berinteraksi dengan sistem biologis dan terbatas karena tidak melibatkan material yang digunakan untuk instrumen bedah ataupun dental. Lalu contoh-contoh biomaterial itu ada yang pertama biomaterial logam, itu seperti baja yang tahan karat, lalu ada titanium murni dan paduan titanium. Kemudian dia sering digunakan dalam aplikasi ortopedi atau jaringan tulang, seperti implantasi tulang dan sendi buatan. Ini dapat dilihat pada gambar, dia digunakan pada sendi. Kemudian yang kedua ada biomaterial keramik. Biokeramik ini biasa digunakan sebagai pengganti tulang yang rusak atau hilang. Contohnya hidroksiapatit merupakan
bentuk biokeramik yang mirip dengan mineral pada tulang manusia, serta dapat digunakan untuk mengisi kekurangan tulang atau sebagai lapisan pada implan logam untuk meningkatkan integrasi dengan tulang. Dapat dilihat contohnya pada gambar di sampingnya. Lalu ada biomaterial polimer. Biomaterial polimer ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi kedokteran, mulai dari wajah buatan, pipa tenggorokan, hingga material untuk gigi buatan. Polimer juga digunakan sebagai bahan perekat medis dan penutup, serta pelapis untuk berbagai tujuan. Contoh polimer yang paling terkenal itu pada tambal gigi. Dia akan disuntikan, kemudian disuntikan untuk melapisi atau membuat lapisan baru pada mahkota gigi. Lalu ada biomaterial komposit. Penggunaan biokomposit di bidang medis umumnya berfokus pada aplikasi yang mendukung perbaikan, regenerasi, dan penggantian jaringan atau organ tubuh. Lalu ada sel progenitor. Apa itu sel progenitor? Sel progenitor itu merupakan jenis sel yang memiliki kapasitas untuk membedakan diri menjadi berbagai jenis sel yang lebih spesifik, tapi tidak memiliki kapasitas regenerasi dan kemampuan diferensiasi yang luas seperti stem cell. Lalu ciri-ciri utama sel progenitor itu dia memiliki kapasitas diferensiasi yang terbatas dibandingkan dengan sel atau stem cell. Lalu yang kedua itu dapat membelah diri, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan pemulihan diri sepanjang waktu seperti sel punca. Lalu yang ketiga, sel progenitor seringkali berfungsi sebagai sel perantara dalam proses regenerasi jaringan. Lalu yang keempat, sel progenitor ini ditemukan di banyak jaringan dewasa dan berperan penting dalam proses penyembuhan dan regenerasi. Kegunaan sel progenitor ini sebagai perbaikan jaringan vaskular, yaitu sel progenitor endotelial atau EPC, telah menarik perhatian karena potensi mereka dalam perbaikan jaringan vaskular dan pembentukan pembuluh darah baru. Ini dapat berpotensi berguna untuk pasien dengan penyakit arteri koroner atau kondisi lain yang berkaitan dengan aliran darah yang terhambat. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah faktor ketiga dalam diamond konsep untuk membuat produk rekayasa. Jadi yang ketiga itu faktor tumbuh atau growth factor atau biasa juga disebut dengan signaling factor adalah protein larut yang dapat mengatur pertumbuhan sel, proliferasi, diferensiasi, migrasi, morfogenesis, dan lain-lain. Faktor pertumbuhan atau growth factor tersebut berasal dari berbagai jenis sel, termasuk makrofag, fibroblast, dan sebagainya, yang berfungsi untuk mengkoordinasikan respon imun, angiogenesis, dan penyembuhan luka. Dalam rekayasa jaringan, faktor-faktor ini seringkali ditambahkan ke perancah biomaterial atau scaffold biomaterial atau diberikan dalam beberapa bentuk untuk mendorong pertumbuhan dan diferensiasi sel progenitor menjadi jenis jaringan yang diinginkan. Nah, di samping ada ilustrasi dari mekanisme growth factor. Jadi nanti itu growth factor akan dimasukkan ke dalam scaffold biomaterial. Di scaffold biomaterial ini nanti growth factor akan diserap atau kayak akan masuk ke target cell dan pada akhirnya akan membentuk jaringan yang baru. Oke, next. Selanjutnya ada contoh signaling factor atau growth factor. Di sini ada beberapa contoh growth factor yang biasa digunakan dalam rekayasa jaringan dan beberapa aplikasinya. Yang pertama itu vascular endothelial growth factor atau VEGF. Fungsinya itu yang pertama untuk meregenerasi perbaikan
jaringan epitel, dan treatment of peptic ulcer. Peptic ulcer itu adalah bisul perut. Kemudian ada fibroblast growth factor atau FGF. Fungsinya itu untuk merepair tulang, kemudian angiogenesis, pertumbuhan saraf, dan treatment untuk diabetes kronis yang sudah komplikasi. Kemudian ada hepatocyte growth factor atau HGF. Fungsinya itu untuk memperbaiki hati yang rusak, kemudian untuk menstimulasi angiogenesis dalam angiogenesis, kemudian morfologi, organogenesis, restrukturisasi tulang, dan induksi syaraf. Kemudian ada insulin like growth factor, itu untuk mendiferensiasi sel, proliferasi, dan individual growth development. Kemudian ada transforming growth factor atau TGF, itu untuk pertumbuhan, diferensiasi, dan terakhir itu ada nerve growth factor. Di sini untuk mentreatment efek dari neurodegenerative disease seperti speed burn recovery. Oke, next. Di sini ada faktor penyusun kulit buatan pada kasus kulit buatan pada humanoid. Yang pertama itu pada biomaterialnya. Jadi biomaterial yang digunakan untuk perancah kulit buatan pada humanoid pada kasus ini adalah keratin dan fibrin, serta extracellular matrix atau ECM hydrogel berupa kolagen yang dilekatkan pada struktur jangkar pada ilustrasi di samping yang terbuat dari metal dan cylindrical polydimethyl cyclohexane case. Kemudian yang kedua itu ada faktor pertumbuhannya. Jadi jadi fibroblast growth factor (FGF) atau pada jurnalnya itu disebut sebagai fibroblast growth medium, dan keratinocyte growth factor atau KGF adalah dua growth factor yang digunakan pada pengembangan skin tissue di humanoid. Next. Yang terakhir itu sel progenitornya. Jadi pada pengembangan humanoid skin tissue pada humanoid ini, yang pertama menggunakan keratinosit dalam berupa NHEK atau normal human dermal keratinocyte. Jadi fungsinya ini adalah jadi keratinosit ini adalah jenis sel utama di epidermis dan bertanggung jawab untuk membentuk lapisan pelindung luar kulit. Kemudian ada fibroblast berupa normal human dermal fibroblast. Jadi sel-sel ini bertanggung jawab untuk memproduksi kolagen dan komponen matriks ekstraseluler lainnya yang ditemukan di dermis. Sel ini dapat diperoleh dari jaringan seseorang atau dari sumber lain, ketimbang jaringan atau kultur sel. Jadi NHDF dan NHEK itu bisa dilihat pada ilustrasi di samping. Kemudian kita juga bisa mengetahui PDMS case yang tadi sudah dijelaskan pada biomaterial. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, kita langsung masuk saja ke slide bioprinting. Next. Oke, kita masuk ke definisi, yaitu apa sih bioprinting itu? Nah, bioprinting ini dikenal sebagai percetakan 3 dimensi biologi atau gabungan dari percetakan 3 dimensi dengan biomaterial untuk mereplikasi bagian-bagian yang meniru jaringan alami, tulang, dan pembuluh darah dalam tubuh. Prinsip kerja pada prinsip kerja pada bioprinting terbagi atas 3. Next. Yakni pre-bioprinting, bioprinting, dan post-bioprinting. Kita masuk ke pre-bioprinting, yaitu proses yang melibatkan desain 3 dimensi
pemilihan material, dan uji kelayakan. Nah, ini tuh merupakan langkah dasar dari bioprinting. Selain dia melibatkan pembuatan model dan pemilihan material, juga disiapkan biopsi organ atau jaringan tertentu yang disiapkan untuk digambar dan dikirim ke printer. Lalu kita masuk ke bioprinting. Bioprinting ini adalah bioink yang berlapis sel yang ditempatkan ke dalam cartridge dan kepala cetakan yang diperlukan untuk membuat struktur desain yang telah dibuat. Bioprinting ini merupakan langkah utama dalam semua proses yang ada, karena di proses ini adalah proses pencetakan material menjadi alat untuk yang siap dipakai. Lalu kita masuk ke post bioprinting. Next. Oke, post bioprinting ini berfungsi untuk memastikan stabilitas struktur yang dicetak dan melibatkan untuk memberikan rangsangan yang mekanis dan kimia kepadanya atau kepada si alatnya untuk mengendalikan pertumbuhan sel. Nah, post bioprinting ini merupakan langkah terakhir dalam bioprinting, dan ini merupakan proses yang krusial karena di sini akan dicetak dan disiapkan untuk post printed maturation sebelum diberikan atau digunakan oleh konsumennya. Selanjutnya, next. Contoh produknya adalah dapat berupa organ atau telinga buatan yang akan semacam diimplan kepada pasiennya. Next. Oke, mungkin bisa dilanjut ke rekan saya yang lain. Oke, selanjutnya kita membahas untuk apa sih rekayasa jaringan itu. Next. Oke, yang pertama, untuk membuat jaringan kulit buatan atau artificial skin. Nah, jaringan kulit buatan ini dibuat dengan mengambil sel-sel kulit manusia dan hewan, dan kemudian sel-sel tersebut ditempatkan dalam suatu struktur yang mendukung pertumbuhan dan diferensiasi sel-sel. Nah, scaffolding atau rangkaian struktur yang mendukung itu terbuat dari bahan sintetis atau bahan alami. Nah, proses ini melibatkan kultur sel, di mana sel-sel itu akan tumbuh dan berkembang biak untuk membentuk jaringan kulit baru yang serupa dengan kulit manusia. Next. Oke, selanjutnya ada tulang buatan atau artificial bones. Nah, pembuatan tulang buatan ini akan melibatkan penggunaan teknik rekayasa jaringan untuk menciptakan struktur yang meniru tulang alami. Nah, scaffolding yang terbuat dari bahan biokompatibel dapat digunakan sebagai kerangka untuk sel-sel tulang atau sel punca. Nah, sel-sel tersebut nantinya akan tumbuh dan mengisi scaffolding untuk membentuk tulang buatan yang dapat digunakan dalam penggantian tulang atau pemulihan kerusakan tulang. Lanjut. Selanjutnya ada pembuluh darah buatan atau artificial blood vessel, yang dimana pembuluh darah buatan ini dibuat dengan menggunakan teknik rekayasa jaringan untuk membuat struktur yang menyerupai pembuluh darah alami. Scaffolding dari bahan biokompatibel dapat digunakan sebagai kerangka untuk kultur sel-sel endotelial yang membentuk lapisan dalam pembuluh darah. Nah, proses ini menghasilkan pembuluh darah buatan yang dapat digunakan untuk menggantikan atau memperbaiki pembuluh darah yang rusak. Next. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.